Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Wikan Sapira, NIM 81114182883. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Eksekusi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang saya di sini adalah investasi merupakan salah satu hal penting dalam konsep ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang seperti di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1967, yaitu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Adanya sengketa dalam aktivitas penanaman modal adalah perihal yang biasa terjadi oleh para investor. Di Indonesia, penyelesaian sengketa penanaman modal sesungguhnya telah diatur serta dipaparkan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam hal ini, penting bagi investor untuk mengenali bagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki saat sebelum memutuskan akan melaksanakan suatu perjanjian. Penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan investor asing sesungguhnya bisa dilakukan lewat musyawarah dan mufakat yang merupakan metode penyelesaian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ataupun bisa dilakukan juga lewat arbitrase internasional. Tetapi apabila sengketa itu masih tidak bisa dituntaskan dengan metode negosiasi biasa, hingga mereka bisa menyelesaikannya dengan majelis hukum ataupun arbitrase itu tadi. Namun, di balik adanya peraturan terkait sengketa penanaman modal, terdapat pula hak dan kewajiban investor yang harus dipenuhi dalam penyelesaian sengketa penanaman modal, baik yang dilakukan melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Untuk itu, penelitian ini penting untuk mengetahui sebenarnya apa saja hak dan kewajiban investor dalam penanaman modal dan bagaimana eksekusi penyelesaian sengketa mengenai penanaman modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah di sini adalah apakah hak dan kewajiban penanam modal dalam melakukan investasi, dan yang kedua, bagaimana eksekusi penyelesaian sengketa mengenai penanaman modal ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini yang pertama ada metode pendekatan. Metode pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan normatif. Pada riset hukum tipe normatif, kerap kali hukum dikonsepkan selaku apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum dikonsepkan selaku kaidah ataupun norma yang yaitu patokan perilaku manusia yang dikira pantas. Yang kedua, metode analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis kualitatif. Metode ini adalah suatu metode yang mencoba menganalisis atas data yang kemudian dijelaskan tentang kondisi yang terjadi tanpa menggunakan suatu nilai atau menafsirkan data dalam bentuk uraian. Yang ketiga ada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah eksekusi penyelesaian sengketa penanaman modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dan yang keempat, jenis dan sumber data. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang pertama, yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang kemudian bahan hukum sekunder yang diambil yaitu dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, dan literatur terkait dengan penanaman modal. Dan yang terakhir, bahan hukum tersier yang diambil dari kamus-kamus, artikel, dan internet. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, hak dan kewajiban investor sebenarnya sudah diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Hak investor yaitu memperoleh kepastian hak, hukum serta proteksi, data yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, hak pelayanan bermacam wujud sarana kemudahan sesuai dengan syarat perundang-undangan. Dan sedangkan kewajiban investor ialah mempraktikkan prinsip kelola industri yang baik,
melakukan tanggung jawab sosial industri atau corporate social responsibility, membuat laporan tentang aktivitas penanaman modal, serta menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM, menghormati tradisi budaya warga dekat posisi aktivitas usaha penanaman modal, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan. Seluruh hak serta kewajiban investor ini sepatutnya dan hendaknya ditaati demi kelancaran bisnis kedua pihak. Kemudian yang kedua, proteksi hukum untuk investor ataupun penanaman modal bagi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Pemerintah pada prinsipnya membuat peraturan ini bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban untuk investor serta penanam modal baik itu berasal dari luar negeri ataupun dari dalam negara yang bertekad untuk melaksanakan penanaman modal supaya tercipta suasana yang nyaman dalam melaksanakan investasi di dalam negara, yaitu di Indonesia. Penyelesaian sengketa antara investor serta pemerintah bisa diselesaikan dengan berbagai metode, seperti penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat, lewat arbitrase, serta lewat pengadilan. Tetapi banyak investor asing yang lebih memilih merampungkannya dengan metode arbitrase, yaitu yang dimaksud adalah International Center for Settlement of Investment Disputes. Hal ini sebab Indonesia telah meratifikasi kesepakatan ICSID dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antar negara asing mengenai penanaman modal. Tetapi di luar dari metode penyelesaian apapun yang diseleksi oleh para pihak, pemerintah Indonesia telah menjamin hak-hak serta kewajiban dan memberi sarana dalam penyelesaian sengketa yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Terima kasih. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.